Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan bersama-sama belajar tema 7, subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. KD 3.4, sejarah lahirnya Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan, dan yang kedua, siswa dapat memahami sejarah lahirnya Pancasila. Simak baik-baik penjelasannya berikut ini ya. Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, seperti yang sudah kalian tahu ya, salah satu tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai yang pertama, suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Yang kedua, yaitu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Nah, anak-anak, berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu membangun fasilitas umum, seperti pembangunan bendungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Yang kedua, pembangunan jembatan yang bertujuan untuk sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Selanjutnya yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Nah, ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Prof. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, berikut ini yaitu 3 tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang dirumuskan yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua yaitu Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Rumusan dasar negaranya yang diusulkan yaitu yang pertama persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Tokoh ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang dirumuskan yang pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, dari kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945
disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila terdapat pada pembukaan UUD, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, Ustazah ucapkan terima kasih ya telah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat kalian pahami. Selamat mengerjakan tugas luring ya, tetap semangat dan tentunya selalu jaga kesehatan. Apabila banyak salah Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.